Stepa Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stepa Hebat dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Dinar Ekawati di kebersamaan kita kali ini di program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, aktif, terampil, santun dan inovatif. Nah, anak-anak Stepa Hebat sudah siap untuk belajar online hari ini. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang materi IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang suka IPS ayo segera kumpul di YouTube SMPN 4 Official. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar IPS-nya dengan Ibu Marlita Mardiningsih SPD. Beliau adalah guru IPS di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, materi pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia dihadirkan untuk kalian kelas 7 semester genap. Pasti tidak sabar lagi ingin belajar tentang IPS, materi ini, apa saja yang ada di dalamnya sehingga kalian bisa mengerti apa saja yang materi di pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, di studio share kita sudah bergabung Ibu Marlita dengan kita untuk share materi dengan kalian semua secara online. Kita sapa dulu ya Bu Marlita. Halo, Assalamualaikum Bu Marlita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dinar. Alhamdulillah sehat Bu Marlita. Alhamdulillah sehat luar biasa. Wow, Bu Marlita ini kalau saya lihat selalu semangat, selalu tersenyum gitu ya Bu Marlita. Ya, khususnya untuk materi sejarah Bu Dinar. Ya. Kita harus penuh inovasi, menghadirkan banyak-banyak ice breaking agar anak-anak itu tidak ngantuk, khususnya untuk materi sejarah. Benar, karena bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai sejarahnya, benar begitu Bu Marlita? Iya, betul. Benar. Oke, Bu Marlita, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa agama Hindu-Buddha ini memang datang ke Indonesia itu sudah berabad-abad yang lalu ya Bu Marlita ya. Iya, betul. Tapi pengaruhnya itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Begitu Bu Marlita? Iya, terutama dalam sendi-sendi kehidupan, khususnya masyarakat yang sangat kental memegang adat budayanya. Benar. Oke, anak-anak pasti sudah tidak sabar Bu Marlita, segi apa saja atau aspek saja yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Silakan Bu Marlita untuk share materinya. Ya, terima kasih Bu Dinar. Oke. Anak-anak Stepa Hebat yang saya cintai, pagi ini bersama saya Ibu Marlita Mardiningsih SPD, saya akan memberikan materi sejarah yaitu dengan judul Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Kenapa kita harus belajar tentang pengaruh Hindu-Buddha pada masyarakat di Indonesia? Karena diharapkan kalian mampu menemukan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Apa saja yang perlu kita pelajari hari ini? Ada beberapa konsep, yaitu yang pertama, pengaruh dalam bidang pemerintahan. Konsep yang kedua, pengaruh dalam bidang sosial. Konsep yang ketiga, pengaruh dalam bidang ekonomi. Konsep yang keempat, pengaruh dalam bidang agama. Dan konsep yang terakhir adalah pengaruh dalam bidang kebudayaan. Mari kita belajar apa saja pengaruhnya dalam bidang pemerintahan. Saat sebelum kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku atau sesepuh yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Kenapa disebut sebagai kepala suku? Kenapa disebut sebagai sesepuh? Dikarenakan pada saat itu mereka dianggap yang paling mampu, paling bijaksana dan dewasa,
Sehingga apabila ada satu permasalahan, mereka bisa mengatasinya. Oleh sebab itu mereka dianggap atau terpilih sebagai menjadi pemimpin. Setelah masuknya unsur kebudayaan Hindu-Buddha di tengah masyarakat, terjadi perubahan sistem kepemimpinan, yaitu dari kepala suku digantikan oleh raja. Kenapa seperti itu? Karena raja dianggap sebagai pemimpin, tidak lagi dipilih oleh anggota masyarakat. Karena raja ini dianggap sebagai yang tertinggi, dinasti yang tertinggi. Bahkan raja dianggap sebagai keturunan dewa. Itu Bu Dinar, saat itu bahwa raja zaman dahulu itu dianggap yang paling bisa, segala perkataannya saat itu disebut sebagai titah. Benar Mau sekali. tidak mau harus dipatuhi, ya seperti itu. Benar, dan kalau saya lihat Bu Marlita, karena adanya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia terhadap bidang pendidikan, ternyata masuknya Hindu-Buddha di Indonesia tuh jadi muncul banyak kerajaan di Indonesia, ya Bu Marlita ya. Ya betul. Karena kan setelah tadi Bu Marlita menjelaskan ada suku sebelumnya, kesukuan gitu, terus akhirnya menjadi kerajaan ya Bu Marlita. Terus Iya. akhirnya di Indonesia jadi timbul atau muncul banyak kerajaan. Kalau kita lihat itu banyak sekali, waktu itu ada kerajaan Majapahit ya Bu Iya. Marlita, Iya, kerajaan betul. Kutai, kerajaan Sriwijaya. Nah itu, jadi saya mengingat kembali pembelajaran saya waktu dulu Bu Marlita ini. Jadi itu ternyata karena ada atau masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, begitu ya Bu Marlita. Iya betul. Benar. Jadi ada beberapa kultur masyarakat yang tidak bisa melepaskan kepemimpinannya itu dari bidang pemerintahan, mereka masih tetap menganggap raja itu sebagai pimpinannya. Benar. Oleh sebab itu di Indonesia, wilayah-wilayah seperti ini disebut dengan daerah istimewa. Iya. Contohnya yaitu daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh, ya. Sampai Atau sekarang ada ya, Bu beberapa, Marlita? ya sampai sekarang. Jadi kenyataannya ternyata raja mau tidak mau itu apa yang diucapkan beliau sebagai titah. Benar. Yang harus dipatuhi. Iya, dan memang masih ada sampai sekarang ya Bu Marlita kalau kita Iya, lihat di Yogyakarta itu ya. Itu salah satu pengaruhnya. Enje, monggo Dalam kita bidang. lanjutkan kembali. Oke, yang kedua pengaruh dalam bidang sosial. Saat itu sebelum masuk anggota masyarakat itu memiliki tingkatan atau kelas satu sama lain. Jadi saat itu dianggap mereka tidak mempunyai kelas, ya, mereka tidak mempunyai kelas sama sekali. Tapi begitu masuk kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, akhirnya ada sistem atau tingkatan atau apa ya, seperti perundagian seperti itu, bahwa di dalam masyarakat itu ada kelas-kelasnya. Sehingga saat Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kita mengenal 4 kasta. Bahwa kasta tertinggi itu adalah Brahmana, kasta berikutnya adalah Satria, kasta di bawahnya adalah Waisya, dan kasta yang paling akhir adalah kasta Sudra, di mana kasta Sudra ini diisi oleh rakyat jelata. Sedangkan Waisya itu adalah para pedagang, itu masuk pada kasta Waisya. Brahmana itu sebagai yang paling tinggi. Jadi istilahnya sama dengan raja. Itu mau tidak mau kita harus patuh ya, karena mereka dianggap kelasnya yang paling tinggi. Jadi kelas yang paling tinggi dianggap yang mengetahui segalanya tentang tata aturan masyarakat saat itu. Demikian Bu Dinar untuk pengaruh yang kedua. Benar dalam bidang sekali. kasta. Iya, jadi memang pengaruh bidang sosial ini berarti adanya pembagian kasta ya Bu Marlita. Ya. Kemudian memang menunjukkan status sosialnya dalam masyarakat gitu ya Bu Marlita. Iya. Ya tadi Jadi ada 4 ya Bu Marlita. ada 4. Benar. Jadi rakyat itu demikian patuhnya, bahkan di Jawa Tengah ataupun di Solo itu rakyat itu disebut sebagai abdi dalem ya. Iya. Apa yang diucapkan itu mereka demikian hormatnya, salam takzim itu mereka sadar bahwa posisinya ada yang paling bawah, Paling bawah, dan mereka sudra. di atas. Sehingga saat
mengucapkan salam takzim itu istilahnya bahasa Inggris iki kalau berjalan dumuk-dumuk ya. Jadi ngendek-ngendek seperti itu kayak agar gini-gini gitu ya Bu Marlita waktu di salam Jogja. takzimnya seperti itu. Iya itu benar. seperti itu Bu Dinar. Nggih, menarik sekali Bu Marlita, nggak sabar ingin yang ke selanjutnya, silahkan. Oke. Pengaruh yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Kita sadar bahwa negara Indonesia itu sedemikian panjangnya garis pantai. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Oleh sebab itu mereka masuknya unsur Hindu-Buddha tetap dari pesisir pantai. Dari pesisir pantai itu banyak kapal-kapal yang singgah maupun turun ya. Jadi mereka itu membongkar muatan, menambah pangan, kemudian menambah hubungan dagang itu melalui kapal-kapal yang bersandar di daerah pesisir-pesisir pantai utara ataupun di sepanjang garis pantai negara Indonesia. Jadi saat itu mulailah masuk, kita menerima kedatangan daripada unsur budaya Hindu dan Buddha. Sehingga saat itu di mana daerah pesisir, kenapa harus daerah pesisir? Karena daerah pesisir adalah dataran yang paling rendah, sehingga memudahkan para pedagang-pedagang dari seluruh luar wilayah Indonesia itu masuk melakukan jalinan perekonomian. Seperti itu Bu Dinar. Ini saya juga tertarik sekali Bu Marlita karena memang kita tahu bersama bahwa Indonesia itu kan salah satu negara yang letaknya sangat strategis ya Bu Marlita. Iya. Jadi pasti menjadi jalur utama para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Biasanya mereka singgah ke tempat kita, ke Indonesia. Nah pada saat mereka singgah mungkin itu adalah kesempatan mereka untuk menyalurkan atau memberikan kepercayaan atau menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha, begitu Bu Marlita? Iya, betul. Jadi dengan jalur wilayah pesisir pantai, salah satu karakteristiknya adalah dataran rendah. Jadi kalau dilihat dari geologi wilayah Indonesia, dataran rendah ini adalah dataran yang paling makmur karena pertama kali disinggahi oleh para pedagang dari kapal-kapal, sehingga apabila ada dataran rendah atau dataran tinggi, maka yang paling makmur, paling banyak atau paling padat penduduknya adalah dataran rendah, termasuk di wilayah pesisir pantai utara. Demikian Bu Dinar. Benar, jadi tujuannya banyak ya Bu Marlita, jadi mungkin memang tujuan utamanya berdagang ya Bu Marlita, tapi selain berdagang maka mereka sekaligus menyebarkan seiring kebudayaan. Berjalannya waktu, karena berdagang itu butuh komunikasi. Benar. Akhirnya mereka memasukkan unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha pada masyarakat sekitar. Iya, benar sekali. Oke, kita lanjut lagi. Ya, pengaruh yang keempat dalam bidang agama. Sejak awal masyarakat Indonesia itu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Seiring dengan berkembangnya pusat-pusat penyebaran Hindu-Buddha, maka pusat-pusat kerajaan di Indonesia banyak masyarakat yang menganut agama Hindu atau Buddha. Meskipun begitu, sistem kepercayaan terhadap roh halus atau benda-benda yang dikeramatkan masih tetap dipertahankan sampai saat ini Bu Dinar, khususnya di masyarakat yang saya katakan tadi di awal, mereka memegang teguh aturan-aturan atau adat istiadat yang ada di daerahnya masing-masing. Iya, benar sekali Bu Marlita. Mungkin anak-anak lupa Bu Marlita, diingatkan terlebih dahulu animisme itu apa, kemudian dinamisme itu apa, begitu Bu Marlita. Animisme itu adalah suatu kepercayaan atau paham bahwa ada roh, ada penunggu di dalam hewan ya. Sehingga kemudian kalau dinamisme itu di dalam pohon-pohon atau makhluk hidup itu dianggap bernyawa dan ada penunggunya. Lebih-lebih yang pohon itu sampai ratusan tahun itu dianggap sebagai pohon yang keramat dalam tanda kutip, sehingga sampai saat ini pun banyak orang-orang yang meminta maaf, pesugihan, kemudian
ingin jabatannya lebih tinggi itu melakukan ritual-ritual khusus Bu Dinar. Mereka menghadap pundennya masing-masing yang dianggap itu sebagai keramat juga kepada pohon. Kalau tidak salah saya dengar di Gunung Kawi itu kita menunggu bermalam-malam untuk menanti jatuhnya pohon dari buah kawi yang kecil, itu dianggap nanti setelah kita mendapatkan nanti rezeki kita atau usaha kita akan makmur, insya Allah seperti itu yang saya dengar Bu Dinar. Iya, berarti masih ada ya Bu Marlita itu pengaruh seperti itu sampai sekarang masih ada sebagian masyarakat kita yang melakukan ya Bu Marlita. Iya, terutama di daerah ini kita tidak usah jauh-jauh, di daerah wilayah Kabupaten Madiun itu masih banyak yang merayakan nyadran bersih desa. Bersih ya. desa. Iya. Enggak, di Madiun di desa saya juga seperti itu Bu Marlita, masih ada bersih desa gitu Bu Marlita. Jadi kita mengadakan kenduri yang artinya selamat itu bisa berupa nama orang, kalau kita beri akhiran an menjadi berwujud benda, selamatan. Kenapa? Karena diharapkan itu agar kita yang hadir itu bisa selamat dunia dan akhirat. Benar. Tetapi dengan catatan mereka mempercayai yaitu di depan atau ditaruh kenduri-kenduri tersebut dibawa ke satu tempat makam yang dianggap itu sebagai sesepuh desa atau sebagai punden yang dianggap keramat bagi daerah tersebut. Begitu Bu Dinar. Benar Bu Marlita, itu memang kepercayaan seperti itu. Nanti bahkan kepercayaannya kalau misalnya nanti tidak bersih desanya itu bakal ada bencana, bakal ada kesulitan seperti itu Bu Marlita. Jadi setiap tahun mesti memang masih diperingati seperti itu. Benar. Iya, seperti itu Bu Dinar. Jadi oleh sebab itu dengan adanya unsur-unsur Indo-Buddha seperti ini, kita bisa belajar dari kehidupan masyarakat di daerah Gunung Bromo ya. Jadi mereka mengadakan ritual khususnya untuk Roro Anteng dan Joko Seger yang dianggap sebagai sesepuh atau tokoh atau kepala suku atau pemimpin yang menemukan daerah Tengger. Jadi perpaduan namanya Roro Anteng dan Joko Seger sehingga menjadi nama itu menjadi wilayah Dusun Tengger yang beberapa seperti saat itu. Iya. Ini anak-anak juga mungkin baru tahu Bu Marlita. Baru tahu, sehingga agar Gunung Bromo itu tidak meletus, mereka menyetorkan seluruh atau sebagian hasil panen yang terbaik anak-anak. Kita lemparkan ke kawah. Jadi kalau kita memberikan kepada temanmu itu berikan yang terbaik Bu Dinar. Iya. Jadi kalau kita punya uang 100.000 ya berikan 100.000, yang kita simpan 1.000, kebalik ya Bu Dinar. Biasanya seperti Kebalik. itu sifat orang Bu Marlita. Iya. Jadi kalau saya simpulkan Bu Marlita, memang pemujaan animisme dan dinamisme ini di masyarakat kita di Indonesia masih ada ya Bu Marlita, dan memang dianggap sesuatu yang sakral, yang kalau tidak dilakukan nanti was-was terjadi kesulitan, terjadi bencana begitu. Iya, karena kepercayaannya yang sangat kuat kepada sesepuh atau tokoh yang ada di daerah tersebut. Benar. Oke, menarik Bu Marlita. Kita lanjutkan lagi. Ya, yang terakhir anak-anak, pengaruh Hindu-Buddha masuk ke masyarakat Indonesia yaitu dalam bidang kebudayaan. Di sini ada kalimat akulturasi dalam bidang seni bangunan. Apakah yang dimaksud akulturasi anak-anak? Ya, akulturasi adalah suatu masuknya kebudayaan dari luar daerah atau dari lain Indonesia, kebudayaan luar masuk ke Indonesia, melebur, itu akulturasi. Melebur jadi satu sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat, tetapi dengan catatan mereka tidak melupakan kebudayaannya itu sendiri ya. Jadi tetap ada budaya yang masuk, tapi tidak melupakan budaya daerah itu sendiri. Akulturasi pada bidang seni bangunan, di sini dicontohkan ada candi-candi, yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kemudian akulturasi di bidang seni rupa, pahat dan ukir. Bu Marlita,
Iya. Ini anak-anak mungkin harus dijelaskan lebih lanjut Bu Marlita. Kalau akulturasi dalam bidang seni bangunan tadi contohnya adalah Candi. candi ya Bu Marlita. Iya. Itu adalah salah satu bukti adanya akulturasi dari pengaruh Hindu-Buddha di bidang kebudayaan. Nah, mungkin tadi karena contohnya candi, candinya candi apa? Kemudian kalau candi Prambanan misalnya itu karena pengaruh mana? Atau Candi Borobudur itu karena pengaruh dari Hindu atau Buddha. Mungkin mereka selama ini masih belum bisa membedakan Hindu Buddhanya yang mana, Ya. gitu. Perlu saya sampaikan bahwa candi-candi itu ada peninggalan Hindu atau Buddha itu ada tipe-tipenya. Apabila candi ini itu sangat datar, kemudian tidak ada stupannya, itu adalah candi dari Hindu, Bu Dinar. Kemudian kalau candi itu agak menjulang atau reliefnya agak tinggi, tingkatannya agak tinggi, itu adalah dari unsur Buddha, dari agama Buddha. Dan saat itu candi itu mereka tidak hanya membuat dari segi bangunan saja, tapi di situ mereka juga ikut menorehkan, artinya memahat relief-relief dalam candi itu, kisah-kisah bagaimana candi itu dibangun. Contohnya Candi Prambanan. Di situ kita kenal ada istilah atau ada Raja Bandung Bondowoso ya Bu Dinar ya. Nggih. Ya, untuk memperebutkan seorang putri yang cantik, mau tidak mau yang namanya Bandung Bondowoso itu diberikan syarat harus membangun 1000 candi, sehingga keesokan harinya sebelum matahari terbit ayam berkokok 1000 candi itu harus sudah selesai. Ternyata dalam kesaktiannya Bandung Bondowoso itu mampu membuat seperti itu Bu Dinar. Benar. Sehingga timbul kekhawatiran dalam diri Roro Jonggrang karena dia enggan memberikan syarat agar alih-alih agar bisa menolak Bandung Bondowoso, ternyata bisa dipenuhi dengan kesaktiannya. Sehingga dengan segala siasat dan taktiknya, dia sebelum ufuk matahari itu bersinar atau terbit, sehingga diketuk-ketukkanlah lesung padi yang menimbulkan ayam itu berkokok, timbul bahwa unsur matahari pagi, ufuk matahari pagi itu segera terbit. Akhirnya marah, akhirnya timbul yang satu candi itu menjadi Candi Prambanan atau Roro Jonggrang ada di situ. Tetapi Bu Dinar, pesan saya, kalau untuk materi sejarah anak-anak mau belajar besok ulangan tidak boleh menggunakan strategi Bandung Bondowoso Yang semalam ya. yang suntuk jadi gitu ya Bu Karena Marlita. memori kita tidak seperti memori komputer yang bisa hafal seluruhnya Bu Dinar. Benar. Nah, Ya. ini anak-anak juga perlu diketahui bersama ya Bu Marlita bahwa tadi candi itu adalah bentuk akulturasi ya Bu Marlita Ya, yang harus digarisbawahi. Dan candi itu kalau kita lihat memang bentuknya megah sekali ya Bu Marlita, Ya. tinggi menjulang seperti itu. Nah, fungsinya kalau kita lihat dari fungsi, kalau kita pergi ke Candi Borobudur itu ternyata memang dijadikan tempat peribadatan ya Bu Marlita. Iya, tempat peribadatan. Benar, benar. Nah, itu kalau nggak salah kalau Candi Borobudur itu Buddha Bu Marlita. Nggih, kalau yang Prambanan itu Hindu, begitu. Jadi Ya. anak-anak harus paham benar ya Bu Marlita perbedaannya ya, tadi sudah dijelaskan kalau tinggi ada stupa-stupanya gitu ya Bu Marlita, Ya. itu berarti Buddha ya Bu Marlita. Nggih, kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, akulturasi setelah di bidang relief seni sastra, itu di sini dilanjutkan akulturasinya di bidang sastra dan bahasa. Ternyata unsur kebudayaan Hindu dan Buddha masuk dan ikut mempengaruhi bidang sastra dan bahasa. Sementara itu kitab-kitabnya di sini ada sastra Ramayana dan Mahabharata dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Hurufnya huruf Pallava, Pranagari dan Dewanagari yang merupakan budaya India. Oleh sebab itu Bu Dinar, kita kenal bahwa
ada seseorang yang mempunyai hajat ingin mantu atau sunatan, kemudian terpilih sebagai wali kota atau bupati, itu mengadakan kenduri yang sangat besar dan dianggap mampu karena tetap memegang kepercayaannya. Oleh sebab itu mereka mengadakan seperti pertunjukan seni wayang kulit. Nah, wayang kulit itu memang asal dari masyarakat Indonesia, ini yang disebut dengan akulturasi. Tetapi ceritanya dari Hindu dan Buddha, di mana di situ masuk ada kisah Ramayana dan Mahabharata. Ternyata episode Mahabharata ini sampai saat ini masih digemari oleh ibu-ibu kalangan muda biasanya. Saya juga suka Bu Marlita lihat suka, Mahabharata. Iya. Suka ceritanya atau pemainnya Bu Dinar? Arjuna, akan Iya. ada Arjunanya. Sahir Sikh ya dari India ya. Iya, benar. Itu benar-benar menjadikan tokoh. Kita tahu akhirnya dari tokoh 5 Pandawa itu mempunyai karakteristik. Oleh sebab itu sampai mengilhami anak kungku nek lahir ben gede dhuwur tahan banting diberi nama Bima. Itu seperti itu Bu Dina. Benar-benar. Jadi memang karya sastra ini atau bidang sastra dan bahasa ini lekat sekali dengan adanya pementasan sekarang ya Bu Marlita, ya ada wayang kulit dan sebagainya itu. Bahkan memang adanya kisah Mahabharata, kisah Ramayana itu memang ada kitabnya Bu Marlita ya. Ada kitabnya. Jadi sehingga muncullah drama atau kisah Mahabharata dan Ramayana. Benar, itu sampai ditarikan kan Bu Marlita. Kalau saya lihat itu kan ada tari Ramayana gitu kan. Tari Ramayana. Benar, itu saya suka juga melihatnya. Itu kan kalau nggak salah biasanya dipentaskan di depannya Candi Prambanan. Bu Marlita pernah lihat atau tidak? Bahkan itu merupakan daya tarik eksotis sendiri, baik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Benar. Kalau kita lihat itu orang menari Bu Dinar itu kelihatannya biasa, tapi kalau kita praktekkan benar-benar itu memberikan karakter kesabaran, karena kita menari itu tidak dalam hitungan tapi juga menyesuaikan dengan laras musiknya. Demikian Bu Dinar. Benar sekali. Iya Bu Marlita, itu memang ajaran Hindu Buddha itu dampak ke kehidupan kita sehari-hari itu sangat ngena sekali Bu Marlita ya, bagaimana penjiwaan mereka dikisahkan di Mahabharata, bagaimana sifat 5 Pandawa itu ya Bu Marlita, itu mau jadi apa kamu, mau seperti apa, itu kita bisa belajar dari kisah itu ya Bu Marlita. Iya Bu Dinar. Oke, silakan Bu Marlita, kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, anak-anak, saat saya sampaikan tentang materi pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat di Indonesia, saya tadi juga sudah mengobrol dengan Bu Dinar, berbincang-bincang bagaimana pengaruh Hindu Buddha ini masuk kepada masyarakat Indonesia sampai saat ini. Nah, di dalam perbincangan saya dengan Bu Dinar tadi, anak-anak ternyata bisa menjawab, kalau kalian simak ya, pertanyaan saya yang ada 2 setelah saya sampaikan materi ini. Pertanyaan yang pertama adalah, amatilah teori-teori mengenai masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Tadi sudah dicontohkan apa yang disampaikan Bu Dinar, kemudian saya jawab, itu insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Teori-teori mana? Teori-teori tadi ada berapa anak-anak? Ada 5 ya. Kemudian masuknya pengaruh ke Indonesia itu diamati dalam bidang apa saja. Oke, pertanyaan yang kedua. Teori mana yang menurut pendapatmu paling kuat terkait dengan masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia? Tadi Bu Dinar sudah menyampaikan contohnya, saya juga sudah menyampaikan, Bu Dinar menyampaikan tentang yaitu episode-episode Ramayana dan Bharata Yuda yang terus digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Sampai-sampai saat episode-episode itu datang, seolah-olah kita melupakan pekerjaan kita yang lain ya.
Jadi tetap kita tonton. Kenapa? Saking kita sukanya dengan cerita itu. Anak-anak tanpa kita sadari ternyata cerita Ramayana dan Bharatayuddha itu asalnya dari pengaruh Hindu-Buddha, ya. Cuman keseniannya dari masyarakat kita. Itu seperti itu anak-anak, ya. Jadi ternyata Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia karena yang pertama kali setelah zaman praaksara itu masuk Hindu-Buddha, sehingga untuk menghilangkannya itu sangat sulit, ya. Kenapa? Karena biasanya yang masuk pertama kali itu sangat kulit, ya, kita menghilangkannya. Contohnya anak-anak, kira-kira menurut kalian saat ini itu kalian sudah tidak bisa melihat unsur apa sajakah? Kenapa? Karena satu, kalian sudah gandrung dengan satu alat gepeng yang disebut dengan HP, ya, yang disebut dengan HP. Kalian sudah gandrung seperti itu, sehingga untuk mempelajari sejarah itu membuat kalian seperti tanda kutip, ya, kenapa belajar sejarah? Pelajaran yang telah dulu. Bu Marita saja belum lahir tahun-tahun prasejarah, tapi mau tidak mau kita harus belajar sejarah. Kita tidak menolak arus globalisasi, tidak menolak dengan arus media sosial, tapi harus kita program minimal sehari itu kita hanya 2 jam memegang HP. Kenapa? Anak yang kecenderungannya suka memegang HP, maka dia tidak akan bisa atau sangat sulit untuk berkomunikasi dengan dunia luar atau orang lain. Kenapa? Karena dia asik hanya komunikasinya 2 arah, hanya dengan HP-nya saja. Kecuali kalau anak ini sering komunikasi dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Bahkan kalau kita ada bapak, ada tamu, kalian hanya begini saja, Pak ada tamu, tapi lewat HP. Nah itu salah. Anak-anak, ini pembelajaran hari ini semoga bisa menambah manfaat bagaimana pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Pesan Bu Marita, kalian tetap jaga kesehatan, jangan lengah, jaga jarak, corona masih ada di sekitar kita, cuci tangan, jaga pola makan, pola hidup kalian. Semoga sukses dunia akhirat dengan semangat sehat, khusus untuk anak-anak Stepa Hebat. Yes. Demikian Bu Dinar. Oke, terima kasih Bu Marlita atas share materinya. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk anak-anak Stepa Hebat, Bu Marlita. Ya. Dan kita perlu kasih kesimpulan Bu Marlita bahwa Ya, ternyata silakan, Bu memang Dinar. masuknya kebudayaan dari agama Hindu-Buddha itu menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal, Bu Marlita. Ya. Benar seperti itu? Ya, betul. Benar. Oke, Sampai terima saat kasih ini. Bu Marlita Ya. atas waktunya sudah bergabung di studio siar kita untuk kelas belajar online Stepa Hebat. Sukses selalu Bu Marlita. Ya, sukses. Terima kasih Bu Dinar. Prestasi untuk anak Stepa Hebat. Benar sekali. Sampai bertemu kembali di program Kejar Prestasi selanjutnya dengan materi yang berbeda tentunya. Iya, terima kasih Bu Dinar. Oke. Oke, Stepa Hebat, demikian tadi kita sudah dengarkan bersama materi tentang pengaruh Hindu-Buddha di masyarakat Indonesia. Kalian sudah paham? Bu Dinar yakin sudah paham dengan penjelasan yang Bu Marlita tadi sampaikan. Nah kalian semua Stepa Hebat dimanapun kalian berada, jika materi ini kalian tidak paham, insya Allah Bu Marlita akan menyediakan waktu untuk kalian bisa melalui telepon dan WhatsApp untuk menanyakan hal-hal yang dianggap kesulitan. Nah, untuk tayangannya di SMPN 4 Madiun Official, kalian bisa melihatnya berulang-ulang untuk kalian bisa memahami materi ini. Tadi kok Bu Marlita kecepatan ya, yang mana bagiannya ini? Kalian bisa lihat terus berkali-kali dimanapun, kapanpun di YouTube channel kesayangan kita SMPN 4 Madiun Official. Nah, akhirnya dengan keterbatasan waktu kita, Bu Dinar Ekawati mohon undur diri beserta kru yang bertugas hari ini. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan dan selalu
semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Stay hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.